Di tanah Yaman yang panas dan tandus, berdirilah seorang raja yang dikenal kejam dan tak berperi kemanusiaan. Namanya Zunuwas, penguasa Najran di abad ke-6 Masehi. Ia menganut agama Yahudi, namun lebih dari itu, ia menobatkan dirinya sendiri sebagai Tuhan. Setiap rakyat harus menyembahnya atau bersiap menerima hukuman kejam dari sang raja. Tak hanya memerintah dengan tangan besi, Zunuwas juga memiliki seorang penyihir tua yang menjadi penasihat spiritualnya. Namun, saat ajal mulai mendekat, sang penyihir meminta sang raja untuk mencari penerus bagi ilmunya. Lalu, diadakanlah sayembara, dan dari sayembara itu muncullah seorang pemuda yang cerdas dan penasaran. Kita sebut namanya Gulam atau pemuda. Gulam pun mulai belajar sihir. Namun, dalam perjalanan ilmunya, ia melewati sebuah gua sunyi, tempat tinggal seorang rahib Nasrani bernama Abdullah bin Samir. Diam-diam, Gulam tertarik. Ia belajar dari rahib tersebut, dan hati kecilnya mulai berubah. Ia mulai meninggalkan ilmu sihir dan memilih agama tauhid. Suatu hari, Gulam melihat seekor binatang buas besar yang menghadang jalan orang-orang. Tak ada yang berani mendekat. Lalu Gulam berdoa, "Ya Allah, jika agama rahib ini lebih engkau cintai, maka matikanlah binatang ini." Dengan segenap keberanian, ia mengambil batu dan melemparkannya. Binatang itu mati seketika. Rakyat gempar. Gulam pun yakin ini adalah jalan kebenaran. Ia mulai menyembuhkan orang buta, penderita lepra, semua atas izin Allah. Dan berita ini akhirnya sampai ke istana. Seorang pengikut raja yang buta mendatangi Gulam dan matanya kembali melihat. Namun sang raja bertanya siapa yang menyembuhkan. Ia menjawab, "Tuhanku." Raja murka. "Apakah kamu punya Tuhan selain aku?" bentaknya. Lalu sang pengikut menjawab dengan lantang, "Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah." Lalu ia disiksa dan akhirnya membocorkan nama Gulam. Gulam pun ditangkap, namun tetap teguh dalam imannya. Gulam dibawa ke puncak gunung tertinggi, tapi Allah mengguncang gunung itu. Semua prajurit terjatuh, Gulam selamat. Raja tak menyerah, ia memerintahkan agar Gulam ditenggelamkan di laut. Namun, lagi-lagi Gulam selamat, sedangkan semua prajurit tenggelam. Gulam tahu waktunya hampir tiba. Ia berkata kepada sang raja, "Kamu tidak akan bisa membunuhku, kecuali jika kau lakukan seperti yang aku perintahkan." Raja terdiam. Lalu Gulam memintanya untuk mengumpulkan seluruh rakyat di sebuah lapangan. Ia duduk di bawah pohon, dan raja harus memanah dengan panah milik Gulam sambil mengucapkan Bismillahirrabbul Gulam, atau dengan nama Allah, Tuhan anak muda ini. Raja pun menurut dan panah itu menembus pelipis Gulam. Ia wafat. Namun, justru di saat itulah seluruh rakyat berseru, "Kami beriman kepada Tuhan anak muda ini." Zunuwas pun mencapai puncak amarah. Ia memerintahkan untuk menggali parit-parit besar, lalu membakarnya dengan api yang menyala-nyala. Rakyat dipaksa memilih, kembali kepada agama raja atau dilempar ke dalam api. Namun, ribuan orang memilih iman. Sekitar 20.000 jiwa rela terjun ke dalam kobaran api demi tetap menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah seorang ibu yang ragu melompat sambil menggendong bayinya. Namun, tiba-tiba bayinya berbicara, "Wahai ibu, bersabarlah, sesungguhnya kamu berada di atas kebenaran." Dan sang ibu pun melompat ke dalam api menjemput Sahid. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran, surat Al-Buruj ayat 4-8. Binasalah orang-orang yang menggali parit. Parit itu berisi api yang dinyalakan ketika mereka duduk di sekitarnya, dan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang beriman. Jika kisah ini menyentuh hatimu, klik like, tekan subscribe, dan tulis di komentar, "Aku beriman seperti Gulam."